Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi kuis 1 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum ke topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit selayang pandang dari saya. Perkenalkan, nama saya Farah Zulfa Hamidah dari jurusan Teknologi Informasi Prodi D4 Teknik Informatika, kelas TI 3B. Di sini ada sedikit quotes dari saya, selalu percaya bahwa hal baik akan segera terjadi. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fakta. Fakta dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana suatu data tersebut pastinya sudah dianalisis oleh para ahli, baik ahli ilmu sosial dan sebagainya, dan yang pasti sudah terjamin kebenarannya. Untuk contohnya sendiri, fakta bahwa bumi ini bulat. Dibuktikan bahwa ketika seseorang mengelilingi bumi dengan berjalan ke arah timur ataupun ke arah barat, pada akhirnya ia akan kembali ke titik awal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu data. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengenai fakta, bahwa ternyata data dan fakta ini memiliki keterikatan. Berdasarkan definisi dari data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti sehubungan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan ide, objek, kondisi, atau situasi yang didapatkan melalui suatu observasi. Nah, adapun kegunaan dari data itu sendiri yaitu sebagai bahan dasar yang objektif atau relatif di dalam proses penyusunan kebijaksanaan suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga ada informasi. Informasi dan juga data ternyata juga memiliki suatu keterikatan, di mana bahwa informasi ini adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya atau user, dan tentunya bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini ataupun mendatang di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sistem informasi sendiri memiliki beberapa komponen yang disebut blok, bangunan atau building block yang terdiri dari blok masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, yang terakhir ada kendali sebagai suatu sistem yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. Dan di sini ada pun 4 karakteristik informasi yang berkualitas. Sistem informasi yang berkualitas itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 karakteristik tersebut. Yang pertama, ada akurat, di mana suatu sistem informasi itu harus akurat, yang mana suatu sistem informasi tersebut harus sama seperti tujuan informasi di awal. Dan tentunya suatu sistem informasi tersebut dapat diterima oleh user ataupun penerimanya. Dan yang kedua, ada relevan, di mana suatu informasi tersebut harus berkesinambungan antara informasi kepada user satu dengan user lainnya tanpa adanya perbedaan informasi. Di mana nantinya ketika ada perbedaan informasi dapat menimbulkan miscommunication antara user satu dengan user lainnya. Dan yang ketiga, ada tepat waktu, di mana suatu informasi ini harus tepat waktu dalam proses pendistribusian kepada user. Karena waktu ini sangat berpengaruh pada saat pengambilan keputusan oleh pimpinan suatu perusahaan ataupun organisasi. Dan yang terakhir ada kehandalan. Suatu informasi harus dirancang dalam berbagai kondisi dengan memperhatikan keadaan di mana suatu sistem ini ketika ada tabrakan data ataupun data korup, nantinya suatu sistem ini dapat mendeteksi dan juga segera memperbaiki error yang ada. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih pentingnya sistem informasi manajemen bagi suatu perusahaan. Pentingnya sistem informasi dalam perusahaan tidak terlepas dari hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri. Adapun peranan
sistem informasi manajemen bagi perusahaan yang pertama, membantu dalam proses perencanaan. Perencanaan ini sangat banyak prosesnya. Ada perencanaan di awal, ada uh, dalam perencanaan biaya, dalam aspek yang mengandung SWOT dan lain sebagainya, itu sistem informasi dalam proses perencanaan sangat terbantu. Yang kedua, SIM ini dapat membantu mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, SIM ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan dalam perusahaan ataupun organisasinya nantinya. Dan yang keempat ada meningkatkan produktivitas operasi. Selanjutnya, membantu dalam proses rancangan biaya produksi. Mulai dari rancangan awal, nantinya dalam proses pembuatan itu membutuhkan biaya seperti apa. Dan nantinya ketika proses rancangan biaya produksi ini bisa matang, dapat meminimalisir adanya pemborosan biaya pada biaya produksi itu sendiri. Dan yang terakhir, SIM ini dapat membantu memunculkan peluang baru. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, SIM ini dibuat dalam proses perencanaan yang tentunya pastinya harus matang. Dari segi perencanaannya, dari desainnya seperti apa, implementasi, serta yang terakhir sampai dokumentasi pun harus matang. Yang kedua, menggambarkan pandangan peluang strategis berdasarkan dinamika struktur organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pengimplementasian SIM ini haruslah lengkap dengan bersifat fleksibel serta komprehensif antar subsistem. Jadi antar subsistem ini harus ada keterkaitan antar satu subsistem dengan subsistem lainnya agar nantinya sistem informasi yang telah didistribusikan dapat sampai kepada user dan tentunya sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, memiliki suatu database yang baik, di mana nantinya database yang baik dapat menimbulkan sistem yang dapat ditopang dengan kuat, seperti itu. Lalu yang terakhir, SIM pada tingkat manajemen. Nah, pada tingkat manajemen, SIM ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu berdasarkan tingkatannya, di sini sistem informasi manajemen ini ada pun berbagai contohnya ataupun kategorinya. Yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi, pemasaran, manajemen persediaan, personalia, distribusi, pembelian, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan pada tingkat manajemen ini, yang pertama pada tingkat manajemen tingkat atas yang meliputi jabatan direktur, wakil direktur, eksekutif lain, di mana manajemen tingkat atas atau yang biasa disebut manajemen tingkat perencanaan strategik lah, di mana pada tingkatan ini dibutuhkan keputusan-keputusan yang dibuat berkenaan dengan perencanaan strateginya seperti apa, meliputi proses evaluasi lingkungan, organisasi seperti apa, penetapan tujuan organisasi seperti apa, dan penentuan strategi organisasi ke depannya. Seperti itu. Dan yang kedua, pada tingkat manajemen tingkat menengah atau yang biasa disebut manajer tingkat pengendalian manajemen atau manajemen kontrol, meliputi kepala divisi dan kepala cabang. Di mana pada tingkat ini mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana strategik yang sudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan pastinya meyakinkan bahwa tujuan organisasi ini dapat tercapai. Termasuk dalam kelompok ini misalnya pejabat eselon 2, kantor wilayah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada manajemen tingkat bawah atau yang biasa disebut manajer tingkat pengendalian operasi atau operation control, yaitu terdiri dari mandor dan juga pengawas. Dan pada tahap ini melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer sebelumnya pada tingkat atas dan juga manajemen tingkat menengah, di mana pada tahap ini merealisasikan atau mewujudkan dalam operasi ataupun kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang diinginkan. Nah, berikut
presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.